Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Awi Fatan. Kali ini saya ingin sharing tentang WordPress. Bagaimana instalasi WordPress di laptop. Sebenarnya WordPress ini bisa digunakan secara offline di laptop atau di PC kita. Jadi jika kita ingin belajar WordPress, sebenarnya tidak perlu kita sewa hosting, sewa domain, beli domain, tidak perlu. Sebaiknya instalasi dulu WordPress Anda di laptop Anda atau di PC Anda. Nanti kalau sudah memahami prosesnya, memahami WordPress-nya, baru silakan sewa hosting. Jadi tidak boros biaya. Belajar dulu baru sewa hosting. Nah, berikut akan saya sampaikan, saya akan berbagi tentang seri cara instalasi WordPress di laptop. Pertama-tama sudah saya siapkan catatannya. Yang diperlukan sebetulnya hanya sedikit, yaitu instalasi SAM, nanti instalasi WordPress-nya, dan instalasi WordPress yang bebas menurut kita dengan nama-nama yang kita buat. Jadi kita bisa membuat WordPress dengan jumlah yang banyak di PC kita. Ya, baik. Pertama kita mulai dari SAM. Kita download dulu SAM-nya. SAM. Langsung download. Ini ada seri Windows, Linux, OS X untuk Apple. Karena saya menggunakan Windows, kita mulai dari seri Windows-nya ini. Kita download aja langsung. Klik. Nah, ini proses downloadnya sudah berjalan di ujung bawah. Kita menuju folder. Ini hasil downloadnya, SAM Windows 64. Kita proses instalasi SAM kami ini oke saja. Next. Kita install yang perlu saja, Apache sama MySQL, yang lainnya kita tidak perlukan. Perl tidak kita perlukan. PHP MyAdmin. Sudah, ini aja. Next. 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 Nah, proses instalasi berjalan. Instalasi telah selesai. Ayo, kita lakukan klik finish dan menuju control panel. Kita buka dulu panduannya. Jadi kita sudah sampai control panel sampai poin 6 ini. Lalu private networknya jika diperlukan, jika ada notifikasi kita allow aja, kita izinkan. Tapi sampai sini di laptop saya tidak ada, jadi langsung ke poin 6. Open sudah selesai, start Apache dan MySQL. Start Apache, start MySQL. Start sudah selesai. Kita cek localhost pada browser. Localhost. Nah, jadi localhost dashboard ini sudah buka, berarti ini tandanya instalasi SAM sudah berhasil, sudah berjalan. Kalau instalasi SAM sudah berjalan, kita menuju instalasi WordPress Bitnami. Pertama kita download, kemudian kita install WordPress Bitnami. Ada di ujung bawah sini,
ujung bawah kiri kita install. Kita buka terlebih dahulu, pilih Linux atau Windows, pilih Windows. No thanks, diabaikan aja, tidak harus diisi. Proses download berjalan. Proses download sudah selesai, yaitu Bitnami WordPress. Kita buka di show in folder. Nah, bagian atas kita install. Yes. Proses instalasi Bitnami, sekaligus kita juga membaca panduannya. Bahasanya English, oke. Next aja di folder SAM. Next. Kita loginnya nanti akan pakai apa? Login, user real name, email, password. Kita isi semua. Misalkan loginnya adalah admin, username-nya, real name-nya Awifatan, passwordnya menggunakan spasi. Jadi jangan menggunakan spasi, hanya angka dan huruf saja. Next. Nah, nama WordPress-nya apa? Kita namain misalkan buku sabab ini jualan buku ya, buku sabab blog. Next. Ini tidak perlu. Next. Oke. Tinggal kita tes di localhost. Kita buka ini, kemudian next, mulai install. Next. Instalasi sudah selesai. Kita finish dan pilih launch. Kita launching aja. Sekaligus tes. Nah, buku sabab blog. Ini proses instalasi WordPress di PC kita sudah berhasil. Ini dia. Kita login, coba. Selesai. Di sini WordPress-nya. Kita bisa pasang tema, bisa menambahkan tema yang baru, bisa memasang plugin, proses bisa memasang plugin. Ini plugin.
bisa kita aktifkan. Jadi seperti di hosting, seperti kita menggunakan WordPress berbasis hosting. Ini adalah WordPress dari Bitnami yang sudah selesai kita install di PC kita, WordPress Bitnami, atau di laptop kita. Sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat WordPress baru lagi? Selain ini, caranya mudah. Ikuti petunjuk berikutnya, yaitu WordPress org ini. Download WordPress-nya, copy paste di SAM. Nomor 1 kita lakukan dulu download WordPress di org. Kita ketik di Chrome WordPress download. Saya tidak ingin berbahasa Indonesia, jadi saya hapus saja ini. Download WordPress 582, langsung saja di download. Proses download berjalan. Baik, proses instalasi sudah selesai. Kita buka foldernya. WordPress 582. Kita copy, kemudian kita menuju C, tempat SAM ini diinstal tadi. Masuk ke SAM, kemudian masuk ke htdocs. Kita copy paste di sini, kemudian kita ekstrak here. Ekstraknya bernama WordPress. Kita rename nama WordPress ini sesuai keinginan kita, bebas. Misalkan kita mau buat nama toko buku. Baik, kita punya rencananya nanti kita akan buat WordPress dengan nama toko buku. Kemudian kita baca petunjuknya. Kita sudah sampai di poin 5, yaitu saatnya kita open browser dan cek localhost. Tapi ini namanya sudah kita ganti toko buku. Cek browser, ini sudah browsernya. Kita paste localhost toko buku. Karena toko buku masih belum dibuat, jadi kita install dulu toko bukunya ini. Kita pilih bahasa Inggris, terserah pilih bahasa apa. Saya lebih suka Inggris, kemudian continue. Kita nanti akan meminta database baru. Go, langsung kita install. Up database, nama database, username, password. Jadi kita butuh database baru. Jadi kita harus pergi ke localhost.
Kita pilih phpMyAdmin. Kita pilih di kiri ini ada new. Kita pilih new. Kita buat nama database-nya toko buku. Kita copy paste. Kita copy dulu nama toko buku. Create. Jadi kita sudah punya database yang bernama toko buku. Kita kembali ke proses instalasinya, yaitu database name yaitu toko buku. Kita cek dulu. Username-nya kita namai root, password-nya dikosongkan. Ya, username-nya root, password kosong. Oke, kita submit. Kita jalankan instalasi WordPress-nya. Kita kasih nama apa untuk WordPress kita? Toko buku dengan username untuk login, misalkan kita namai admin 1. Emailnya misalkan passwordnya kita rubah terserah passwordnya. Confirm, ini karena Wix kita centang aja Wix. Install WordPress, ini karena di localhost tidak perlu search engine. Emailnya kita isi install WordPress. Login. Admin 1, passwordnya login. Kita sudah punya WordPress baru yang bernama toko buku yang bisa kita kunjungi ini. Nah, ini adalah WordPress yang kedua. Tadi kita sudah punya WordPress dengan nama localhost WordPress. Yang pertama kita buat. Yang kedua localhost toko buku. Jadi ini dia. Jadi kita sudah punya WordPress kedua. Dan untuk membuat WordPress ketiga, keempat caranya sama. Kita tinggal melakukan pengulangan di poin WordPress org ini untuk membuat WordPress berikutnya. Dengan kita memiliki WordPress di localhost, kita bisa memanfaatkan WordPress ini sebagai media belajar tanpa memiliki hosting. Yang nanti akan kita pelajari di topik berikutnya, yang temanya ini, WordPress-nya ini bisa kita download dan kita export ke WordPress kita yang di hosting. Jadi buatnya versi localhost dulu. Jadi kita bisa belajar dulu di localhost. Jadi dari sini bisa kita manfaatkan ini lokal WordPress-nya untuk belajar
Dan untuk tutorial kali ini saya rasa cukup. Yang sebetulnya mudah yaitu tinggal install SAM, install WordPress Binami, dan install WordPress ORG. Saya rasa cukup. Kita tutup. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.